load continuous 8.600 watt. Untuk arus DC kita lihat di sini. Nah, ini arus DC ngeri nih. 209 ampere dengan beban continuous ini ya 8.600 watt atau 86% dari kapasitas. Di sistem monitoring ini kita juga bisa lihat ini sudah dari tadi siang ya, dari jam 12 kita load sampai dengan jam ini continuous jam setengah 4 sore. Jadi load continuous di 8.500 watt atau 85% selama 3 jam lebih. Untuk tampilan depan kita juga bisa lihat di monitoring nih. Sama ya. 8.600 atau 8,6 kW. Persis sama yang di sistem. Kita lihat untuk tegangan baterai 49, input nggak ada nih, output pun stabil 222 volt 50 Hz. Jadi ini inverter LF 10.51 Powerwall yang kita konsep untuk kebutuhan EV charging. Karena untuk charging EV itu butuh daya 7.700 watt continuous, kurang lebih di angka 5 jam. Nah, dengan pengujian ini di 8.500 watt selama 3 jam lebih, ini juga masih berjalan, tentunya sudah aman untuk kebutuhan EV charging. Besok kita akan lihat pengujian langsung di mobil EV seperti apa. Mantap! Ini kita lakukan proses charging ya teman-teman. Setelah kita kemarin melakukan proses pengujian kepada unit inverter Aspro LF 10.51. Ini kita menggunakan charging pil dengan kapasitas charging di 7.000 watt. Ini kita lihat dulu kondisi baterai tadi 50%. Ini udah aktif kurang lebih 1 jaman ya. Kondisi baterai mobil di 84%. Nah, kita lihat untuk sistem chargingnya ini ya. Dan untuk sistem mesin seperti ini teman-teman. Nah, ini unit inverter Aspro LF 10.51 yang kemarin kita uji load di bawah ya, pengujian quality control. Dan sekarang kita aplikasikan langsung ke EV charging. Jadi inverter ini pesanan dari Bapak Yodi yang ada di Bogor. Order 2 unit untuk kebutuhan EV charging. Kita bisa lihat di sini juga. Nih, beban mobil EV-nya, chargingnya 7.300-an watt atau 73% ya dari kapasitas mesin inverter. Baterai 230 Ah. Ini ya, sistem baterai kita pakai ini 15S atau 48 volt. Input PLN nggak ada. Tegangan output istimewa ini, walau kita load continuous besar di atas 70%, ini tegangan masih istimewa 234 volt. Nah, jika load besar tegangan masih stabil ini artinya kondisi inverter masih kuat. Nah, suhu di mesin pun juga terjaga 51%. Untuk sistem monitoring pun kita juga bisa lihat di sini ya. Nih sekarang sama ini loadnya sama yang di sini. Ini 7.200, 7.300. Di sini juga load 7.300-an watt.
7,3 kW. Ini kita lihat load dari jam tadi ya, 9 pagi tadi sampai hampir jam 11-an ini. Ini continuous. Nah, untuk charging EV ini memang butuh inverter yang handal karena load bebannya itu benar-benar continuous beberapa jam. Jadi kemarin kita uji unit ini 8.000 watt continuous selama 4 jam lebih. Nah, ini kita juga tambahkan ya sistem dari solar panel, atau kita menggunakan nih MPPT dengan kapasitas 200 Ah. Ini MPPT kita custom sendiri untuk membantu kinerja dari baterai biar baterainya nggak terlalu berat. Di sini kita pakai untuk pengujian 2 unit AW baterai kapasitas di 300 Ah. Jadi kalau beban pemakaian ini 7.300 watt, arus kerjanya itu kan 200 ampere lebih. Kalau 2 unit baterai rata-rata per baterainya load 100 ampere. Kalau kita tambahkan panel surya, produksi panel surya langsung ke beban charging EV, sisanya baru dikirim ke bank baterai. Sehingga nanti saat pas nggak ngecharging, panel surya tetap produksi, bisa dimanfaatkan, ditampungkan ke bank baterai maupun untuk kebutuhan beban-beban yang ada di rumah. Untuk dari panel surya ini ya, 52 ampere MPPT 1, MPPT 2 53 ampere. Jadi kurang lebih ini produksi panel surya saat ini kondisi mendung di 5.300-an watt. Nah, yang 2.000-an watt sekian diambilkan dari baterai. Ini baterai 1 29 ampere atau 1.400-an watt. Baterai 2 ini sama ya, 1.500-an watt. Jadi konsumsi yang dari baterai di 3.000-an watt. Selebihnya langsung dari panel surya atau sistem MPPT. Terus untuk ini, untuk sistem pun ya, model unit inverter bisa standing, bisa power wall, nanti ada bracketnya juga di belakang. Ini kita lengkapin juga beberapa konektor AC input dari grid PLN, AC output bisa untuk ke beban rumah, dan ini khusus untuk charging. Jadi kita buat terminal blok gede. Nah, ini tipe low frekuensi, dipegang pun nggak masalah. Tapi kalau kedua-duanya tetap nyetrum. Untuk yang belakang nanti kita juga tambahkan ini ya, bracket untuk bisa taruh di dinding, nempel di dinding maupun di atas baterai seperti ini. Dan untuk yang sebelah kanannya ini ya, request khusus, jadi ada tambahan pilot lamp untuk melihat kondisi grid PLN, kondisi beban tegangan beban juga. Dan ini juga konektor untuk dongle monitoring RS232, sebelahnya RS485 untuk komunikasi di sistem baterai, serta ini AC output eksternalnya yang kecil-kecil 10 ampere sana. Nah, ini nanti masih kita kasih blank penamaan ya, masih kita lepas ini. Ini MCB dari DC baterai, MCB AC input, MCB AC output, COS bypass. Jadi sudah kita lengkapi sistem bypass, sehingga saat ada kegagalan di mesin nggak perlu khawatir, nggak perlu repot. Nih, cukup mengandalkan sistem COS. Untuk terminal baterai pun ya, DC input luar biasa, karena load arus totalnya ini akan berada di angka 200 ampere. Jadi terminal blok tiap masing-masing kutubnya kita buat 3 pole ya, 1 2 3 1 2 3. Karena benar-benar load kinerja dari sistem ini, karena hanya sistem di 48 volt ataupun 51 volt, butuh arus yang gede di 200 ampere lebih. Jadi kabelnya juga harus gede. Untuk MPPT sendiri ya, kita juga ada produksi MPPT model rack mount. Jadi kapasitas MPPT ini 2 unit 100 ampere. Maksimum MPPT bisa menghandling sampai dengan
10.000 WP sana. Cukup enak ini kalau nanti diaplikasikan ke model baterai rack mount maupun unit inverter rack mount. Dan di sistem MPPT ini juga sudah kita lengkapin distribusi baterai. Di baterai 1, baterai 2, baterai 3. Sini juga negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sudah kita lengkapin MCB. Dan di belakang kita lihat untuk jalur MPPT. Nah ini ya, PV1. Nah terminal blok pun juga kita sesuaikan ya, mantap nih. Negatif dari jalur menuju inverternya ini. Positif negatif. Ini PV2-nya. PV1, sini PV2. Ini RS485 untuk sistem monitoringnya. Untuk panel surya yang kita gunakan sendiri, ini kapasitas, sini kita lihat di luar. Ini juga kita persiapan nih, ada rak yang mau kita setup juga, kirim ke Riau. Ini ya, panel surya kita pakai total ini ada kurang lebih 16 piece. Jadi tiap MPPT tadi menghandling 8 piece panel surya atau totalnya di angka 5 kWp atau 5.000 watt peak tiap panel. Jadi yang masuk ke sistem MPPT tadi totalnya di 10.000 watt. Karena kondisi nih ya, masih cuaca masih mendung seperti ini, produksi total hanya di angka 5.000 watt sekian. Kita lihat lagi, agak-agak mendung ini. Kalau pas terik siang hari nanti pasti produksi dari panel ini bisa tembus sampai dengan 10.000 watt. Sehingga saat siang hari tembus 10.000 watt, sedangkan beban charging mobil hanya di angka 7.000 watt, sisa 3.000 watt itu dikirimkan ke bank baterai. Jadi di sini fungsi baterai untuk penyetabil saja. Penyetabil saat ada kekurangan dari produksi panel surya maupun saat ada kelebihan produksi dari panel surya, kelebihan produksi itu akan disimpan ke bank baterai. Nah, untuk gambaran harga sendiri, karena ini pesannya Pak Yodi hanya unit inverter spek EV charging. Unit inverter ini harganya di angka 20 jutaan. Ataupun mau yang komplit serta baterai pun juga bisa kita siapkan ya. Untuk baterai sendiri ini harganya di angka 30 jutaan ya. Serta untuk MPPT yang rack mount ini harganya di angka 9 jutaan kalau nggak salah. Nanti buat teman-teman yang pengen konsultasi lebih lanjut bisa langsung kontak tim kita.